Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Yohanes 15 ayat ke-1 sampai dengan ke-8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini, kita diingatkan kembali bahwa kunci untuk berbuah adalah rantingnya, saudara. Ranting harus terus melekat pada pokok anggur. Sebab apa, saudara? Sebab ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu adalah pokok anggur itu, saudara. Oleh karenanya orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus jika ingin mengalami hidup yang berkemenangan setiap harinya, saudara. Saudara, kita lihat bahwa nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, yaitu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Tetap tinggal di dalam Kristus itu berarti, saudara, terus-menerus hidup di dalam Kristus, di dalam segala keadaan sampai pada akhir hayat hidup kita, saudara. Kita tidak pernah meninggalkan Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Yang pertama adalah berkat itu kita dibebaskan dari hukuman, saudara. Sebab ada tertulis, sedemikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara, melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, kita yang ada di dalam Kristus mengalami pemulihan kemuliaan. Sebab setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena iman kepada Kristus, kita telah dibebaskan dari hukuman maut dan dibenarkannya. Saudara, berkat yang kedua adalah kita diperkenankan untuk meminta apa saja. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, apapun yang kita minta dan kita doakan, asal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan pemikiran Tuhan di dalam namanya, akan diberikan Bapa kepada kita, saudara. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, doa-doa orang yang tetap tinggal di dalam Kristus memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan jawaban. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Asal saudara kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Dan tidak perlu ada yang perlu kita khawatirkan, saudara. Karena berkat-berkat rohani dan jasmani
pasti dilimpahkannya bagi kita menurut ukuran Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.